Halo teman-teman, selamat datang di sesi kelima Night Talk oleh LAV Gallery. Sesi yang spesial karena ini sesi terakhir dan ditemani oleh rintik hujan malam ini. Perkenalkan, nama aku Ananta, aku penulis di pameran All In oleh LAV Gallery yang berlangsung selama 21 Desember 2024 sampai 18 Februari 2025. Nah, di sesi kelima ini aku ditemani oleh Mas Sastra Wibawa dan Mas Rivaldo Pramana. Halo. Mas Sastra ini membawa dua karya, bias nomor 3 dan bias nomor 5, sedangkan Mas Rivaldo membawa 4 karya dari The Great Circle Series. Iya, betul. Karya Think dan Break Free, Rolling the Land to the Sky, Carrying Dreams, dan Rest to Peace. Ya, selamat malam Mas, apa kabar? Malam. Halo. Ya. Sebelum kita bincang-bincang ke karya, aku mau kilas balik dikit. Mau tanya, gimana sih awal mula Mas Rivaldo dan Mas Sastra itu berkecimpung di dunia kesenian sampai akhirnya milih jadi seniman? Mau siapa dulu nih? Aldo aja dulu. Oke. Oke. Jadi awal mula ya? Ya. Jadi untuk batasan nih gimana nih? Apakah dari kuliah apa sebelum kuliah apa gimana? Kalau Mas Rivaldo kan kuliahnya di sini udah jelas Iya. nih. Tapi kok milih seni Mas waktu itu? Kenapa nih? Gitu. Jadi aku kan jurusan DKV ya sebenarnya, bukan seni murni gitu. Jadi untuk pertama kali mungkin bakal ceritanya kenapa masuk ISI jadinya kan. Oke. Kenapa masuk ISI gitu. Ya karena emang ada kecenderungan aku tertarik dengan ISI, dengan seni. Tapi waktu itu karena aku kuliah IT gitu, jurusan multimedia. Oh. Dan waktu itu aku juga tertarik dengan seni. Waktu itu seninya masih di ranah digital gitu, yang baunya desain dan ilustrasi dan sebagainya gitu. Kemudian aku cobalah cari kampus yang apa ya, yang bisa menaungi keinginanku itu gitu. Tapi aku sebelumnya udah tahu ISI udah lama banget. Tapi pas udah mau akhir sekolah aku tahu lagi ada ISI, keinget lah. Akhirnya daftar ISI jurusan DKV. Setelah daftar DKV itu, nah ini ada babak baru di mana aku berkesenian di fine art itu. Setelah aku daftar DKV itu, di mana lingkungan di ISI Jogja itu sendiri sangat hidup lah ya. Asik. Kita tahu banyak sekali kegiatan-kegiatan seni, baik seni rupa, pertunjukan, bahkan screening film juga gitu. Jadi Betul. dari semester awal aku emang suka banget berkunjung ke kegiatan-kegiatan itu gitu, yang diselenggarakan mahasiswa atau dari dari daerah-daerah gitulah. Emang suka. Awal-awal kuliah itu kan kita sering rame-rame lah ya sama teman-teman gitu. Tapi makin lama itu teman-temanku yang di DKV itu cenderung bosen. Jadi aku lebih sering berangkat sendiri lah gitu, ke pameran sendiri. Kemudian hampir ya rajin banget gitulah ke pameran. Sekian tahun ke pameran terus gitu, meskipun nggak ikut pameran gitu, kenal pun nggak. Sampai akhirnya kenal sama teman-teman yang pameran di situ, bisa bangun relasi di pameran itu. Aku hadir ke pameran nggak cuma nonton pameran, tapi juga ada teman ngobrol gitu. Dimana pas datang yang pertama kali itu aku cuma ngeliat, wah ini karyanya tentang apa ya? Aku mikirin tentang karya gitu. Tapi sesi selanjutnya gitu, karena udah kenal, wah aku ketemu ini, kita bisa berdiskusi dengan teman, karyanya apa, gini-gini, dimana menilai pameran. Kemudian lanjut lagi aku ikut jadi peserta pameran, di mana aku diundang pameran waktu itu sama kelompok gitu. Awalnya ya sama UKM Saseni Tala gitu. Kemudian sama Sanggar Dewata gitu. Nah, itu pertama kali ikut pameran dan itu sangat aku senang banget gitu, karena emang di DKV juga ada budaya pameran gitu kan. Ya emang kita seni rupa ya budaya pameran gitu, dan senang aja gitu awal pertama kali ikut pameran. Kemudian ya dari situlah ketertarikan, trigger untuk ke seni rupa itu dari situ. Meskipun emang niatnya dari awal emang udah suka banget fine art gitu, cuma karena mungkin waktu itu aku salah translate aja. Mungkin maksudnya waktu aku multimedia aku anggap semua seni itu sama aja gitu. Dimana applied arts, kita udah bagi applied arts dan fine arts itu ternyata beda gitu. Dulu kan aku desain tuh ya sama seni lukis aku samain aja gitu, sama-sama objeknya arts gitu. Nah setelah diisi sekian tahun akhirnya tahu lah ini beda gitu. Nah itu babak baru lagi, kenapa lanjut ke fine arts dari DKV. Nah kenapa aku masih meneruskan aktivitas fine arts ini, meskipun itu mungkin bisa disebut
berselingkuh dengan bidang akademisku gitu. Aku berselingkuh dari applied arts ke fine arts gitu. Nah, itu aku rasa karena ada fine arts itu bisa menaungi, yang mana itu aku anggap salah satu bagian dari penting dari fine arts itu adalah ekspresi gitu. Aku rasa salah satu bagian terpenting dari karya fine arts itu adalah ekspresi gitu. Ekspresi, sedangkan kalau dari DKV yang paling utama itu brief dulu gitu. Meskipun bisa juga kita berkarya dengan ekspresi dulu gitu. Cuma fine arts ini lebih seru lah aku rasa, karena aku bisa bersosial untuk pameran ya. Di ranah pameran aku bisa bersosial juga, teman-teman bisa nongkrong, berdiskusi, kemudian aku menambahkan statement, deskripsi karya, konsep karya, sebagainya. Kemudian aku bisa memperdalam teknik-teknik itu, teknik lukis yang menurutku nggak ada habisnya itu teknik, meskipun teknik udah ditemukan sebelumnya gitu. Tapi ketika aku mencoba itu dan aku rasa semakin hari ya teknik yang aku coba mungkin terasa baru gitu, karena sebelumnya belum pernah. Jadi maka dari itu aku rasa teknik di seni lukis untukku nggak ada habisnya gitu. Jadi ya panjang sih sebenarnya. Aku masih tetap ya suka lah dengan fine arts ini, aku love ya. Cuma aku nggak bisa menebak ini apakah bagaimana, cuma aku love lah ya. Asik. Ya itu sih, aku suka berkarya dan bersyukur bisa diajak di pameran All In ini sebagai salah satu seniman gitu. Terima kasih ya. Dan sekarang bisa berbincang di sini. Udah mungkin sekian aja ya, lanjut ke Blisas. Berarti bener ya, dari lingkup pertemanan itu malah jadi menguatkan minatnya Mas Rivaldo itu ya, sampai akhirnya jadi jalan terus. Teman-teman tuh banyak berperan penting di perjalanannya Mas Rivaldo ya? Iya betul sekali gitu, karena sebelum aku ikut pameran gitu, sebelum buat karya itu ya kita emang, aku rasa sebagian besar mahasiswa seni rupa juga yang udah pernah bikin karya untuk hal-hal yang nggak berpengaruh lah ke sisi ekonomi kita waktu itu, seneng-seneng aja gambar portrait atau apa gitu. Cuma setelah tergabung ke dalam sosial seni rupa itu sendiri gitu, dimana lebih bermeaning lah, ada meaningnya lah, lebih meaningful lah hidup gitu. Hadir ke pameran nggak cuma untuk nonton gitu, tapi kita juga memamerkan. Di situ ada ranah apresiasi, ada ranah diskusi, dan yang bonusnya kan ya itu ke finansial gitu ya. Untuk laku nggak laku kan fokus bonus lah ya gitu. Nah itu aja, dan ya sih, semoga menjawab ya. Menjawab banget Mas. Oke. Nah kalau untuk Mas Sastra nih, gimana nih awal mulanya? Apakah mirip-mirip kayak Mas Rivaldo, terinfluence teman-teman juga, atau gimana nih awal mulanya? Kalau aku sih lebih ke faktor lingkungan sih. Aku kan dari salah satu desa yang memang berkecimpung di ranah-ranah yang ya hubungan seni dengan agama, kebudayaan. Ya menurutku tuh kayak gini. Aku dari lahir tuh, aku ngerasa tuh kayak dari lahir pun aku udah dicekokin dengan visual-visual tentang tari-tarian, terus bunyi-bunyian. Mungkin secara bawah sadarnya itu, aku ngerasa itu menjadi sebuah memori atau endapan yang pada akhirnya tuh istilahnya kayak otomatis itu. Jadi tuh ya kesenian tuh ya hal-hal yang kalau di tempatku tuh hal-hal yang biasa aja. Ya sehari-hari. Ya gitu. Sehari-hari aja tuh. Nggak ada yang ya seperti orang pekerjaan pada umumnya aja gitu. Jadi tuh dari hal itu tuh mungkin aku awalnya sebenarnya karena gini. Aku tuh pernah merasa bahwa kenapa aku nggak nyari jalur lain aja gitu loh. Karena mungkin dari kecil itu jadi udah sangat terbiasa dan otomatis dia tuh loh. Jadi ya tahu dikit aja ya udah langsung bisa aja tuh loh. Asik.
ya kesannya gitu loh. Akhirnya aku awalnya tuh aku malah agak pengen menjauh dari hal-hal kesenian itu. Terus aku kayak punya keinginan jadi pemain sepak bola gitu. Asik. Kan aneh kan gitu. Enggak. Masih realistis lah main sepak bola. Terus akhirnya aku tuh begini. Sampai pada akhirnya tuh aku kuliah pun aku memaksa di jurusan, dulu aku pernah kuliah di Bali juga, di jurusan akuntansi. Oh, oke. Dan ternyata gak kuat Mental. akhirnya. Dan akhirnya ya itu, apakah karena itu udah menjadi takdiran aku dilahirkan di sana dan harus begitu, itu aku nggak tahu. Pada akhirnya aku nggak dibolehin kuliah lagi di Bali. Aku memilih di Jogja karena beberapa saudaraku ada di Jogja. Oh. Dan aku masuk di lingkungan yang di seni lagi. Dan memori-memori kecil gue itu akhirnya kebentuk dan kebangun lagi sih. Ya lebih, ya kalau ngomong ketertarikan tuh kayaknya hal yang biasa aja sih kalau di kisku itu loh. Itu aja sih. Udah jadi keseharian ya. Oh. Nah, ngomongin soal Jogja nih. Kan Mas Sastra dan Mas Rivaldo kan punya latar belakang kultur yang kurang lebih sama ya. Ada Ya, Balinya. sama-sama dari Bali lah. Betul. Ya. Nah, ketika datang ke Jogja dan akhirnya menghabiskan cukup lama ya, berarti kalau bisa dibilang bertahun-tahun lah ya. Itu mau nggak mau kan akan terinfluence juga tuh dengan Jogja dan visualnya. Nah, menurut Mas nih, gimana sih dari latar belakang itu dan sekarang di Jogja itu mempengaruhi visual karya Mas selama ini? Sastra aja duluan ya, Oke, biar boleh. sekalian nyambung kayak tadi Boleh. kan. Latar belakangnya budaya nyambung. Ya sangat gini sih. Jogja itu kan kayak ya medan magnet yang semuanya berkumpul di sini. Ya kenapa orang-orang di sini itu kan mungkin karena memang ada sesuatu yang adanya cuma di sini gitu loh. Ya menurutku tuh banyak hal-hal yang di luar hal-hal yang aku tahu di Bali itu yang aku dapat di sini. Contohnya Mas? Contohnya ya kalau di wilayah ya seni kontemporer itu ya aku dapatnya malah di sini. Kalau di Bali kan selalu berbenturan dengan tradisi dan budaya. Ya jadi di Bali itu aku melihatnya tuh orang-orangnya itu ya skillful loh. Dan ranahnya itu ya untuk pengabdian kalau di lingkunganku pengabdian ke masyarakat, ke agama gitu loh. Kalau di sininya aku akhirnya dengan apa namanya itu, dengan pola-pola dan cara-cara aku yang di Bali itu, aku di sini itu akhirnya berkembang gitu loh. Aku bisa combine yang aku dapat di Bali dan aku temukan dan aku lihat di Jogja. Karena adanya perbedaan itu malah mengasah Mas Sastra buat jadi berkembang Ya, di sangat. cara-cara yang Mas Sastra nggak bayangkan sebelumnya berarti ya. Ya mungkin kalau aku nggak di sini tuh nggak, mungkin aku jangkauan cara pikirku mungkin berbeda. Kalau Mas Rivaldo? Kalau saya mengenai Jogja, perbedaan Jogja dengan Bali ya, untuk saya di Bali kurang lebih lah bakal sama gitu dengan Sastra, di mana Bali itu udah kami sangat kuat, kental sekali dengan kebudayaan gitu, hal-hal tradisi dan untuk kesenian pun gitu. Kami untuk kesenian di Bali kan memang sangat terkenal dengan keruwetan, kerumitan dan ketekunan, realis, bagus, sebagainya, megah gitu. Dan dari Bali saya dulu juga sangat
saya sepakat itulah seni gitu. Saya rasa wah kerumitan paling rumit, yang seni paling rumit itulah paling seni gitu. Wah ini ada waktu, ada wah pokoknya ini paling berbakat nih gitu saya rasa. Nah ketika ke Jogja untuk pertama kali gitu, saya datang ke pameran yang aku bilang awal-awal itu datang ke pameran itu cenderung bingung melihat seni. Nah itu ada ada culture shocknya lah. Kenapa ini bisa dipamerkan di galeri? Ada pertanyaan seperti itu. Cukup mengganjal untuk beberapa kali datang ke pameran. Tes untuk merasakan nilai artistik dari karya itu saya belum terbangun. Jadi itu cukup lama untuk membangun, bisa paham karya ini bisa disebut karya itu, dan ini layak deh untuk di pameran di sini. Aku untuk mengasah itu butuh berapa kali datang ke pameran gitu. Nah sampai akhirnya ya aku sepakat lah, akhirnya belum tentu paham aku, cuma ya aku rasa aku bisa merasakan nilai artistik dan penyampaian seniman ini akan karya yang dibawakannya gitu. Kenapa seniman ini membuat karya seperti ini, kenapa visualnya seperti ini berbeda dengan karya-karya di Bali gitu. Kenapa nilai karya-karya yang seperti yang mungkin waktu itu saya rasa ini mah gampang gitu. Kenapa saya bisa sepakat ini karya hari ini gitu. Saya itu butuh waktu juga, dan untuk Jogja sendiri saya rasa itu adalah satu tempat yang mana cukup rural gitu, dan nggak cuma seni di sini, tapi di Jogja itu kan kita juga ada banyak sekali kampus gitu ya. Jadi trans culture-nya itu kuat banget di sini gitu. Di mana ketika sebutannya kayak angkringan lah, ngangkring kita bisa bertemu dengan orang-orang dari jurusan berbeda gitu, dari UGM. Di situ kita bisa berdiskusi, dan itu pun dari diskusi-diskusi yang ngalor ngidul itu bisa jadi ide karya, ide pokoknya sangat plural gitu, berbeda dengan culture kebudayaan atau kehidupan keseharian kami di Bali gitu. Beberapa kali saya pulang ke Bali, ya teman-teman emang udah fokus dengan kehidupannya gitu, sangat jarang sekali terjadi aktivitas yang terbuka, yang diskusi semacam itulah berlarut-larut gitu. Nah itulah keistimewaan Jogja, saya rasa sampai akhirnya banyak sekali seniman-seniman, dan saya nggak heran gitu ketika Jogja disebut banyak sekali seniman yang udah jadi seniman pun bahkan ingin berkarir di Jogja itu. Dan ini emang medan tarung, wah itu luar biasa sekali, dan emang energinya itu terbentuk ini. Energi positif, jiwa tempat itu ada. Di Bali itu sempat ya beberapa teman-teman Bali ya, kami juga diskusi di tongkrongan lah gitu. Yang teman-teman pulang ke Bali ya adalah niatnya mungkin beberapa terhapus gitu, kalau nggak kuat gitu bisa terhapus ketika pulang. Mungkin juga dirasakan seniman-seniman diaspora lainnya yang pulang ke kampung gitu, dan akhirnya mungkin niat untuk berkaryanya kurang di sini, selain tempat materialnya yang susah diakses gitu, tapi emang ada jiwa tempat tuh, saya percaya gitu. Itu saya percaya di Jogja itu, dan bisa mengangkat spirit teman-teman untuk berkesenian gitu. Itu sih bedanya. Mantap. Nah, mungkin mundur sedikit dari yang tadi cerita awal-awal. Kalau Mas Rivaldo kan berarti mulai bukan gas ya akhirnya serius di berkesenian dan menjadi seniman tuh dari semasa kuliah ya. Semasa kuliah sampai sekarang. Nah dari waktu itu sampai sekarang tuh biasanya kesulitan apa sih Mas yang dihadapi, yang barangkali untuk teman-teman yang pengen jadi seniman tuh nggak pernah kepikiran kayak ternyata seniman tuh ngadepin gitu juga ya gitu. Untuk untuk kesulitan jadi seniman untuk berkarya, mungkin lah untuk berkarya dulu ya, saya juga belum yakin apakah saya dianggap seniman. Waduh, oke. Saya di kafe nih. Oke. Apakah teman-teman masih nganggap saya desainer, bagaimana saya nggak tahu ya. Cuma untuk kesulitan dalam berkarya gitu, tentu saya rasa setiap periode itu pasti ada aja gitu. Bukan serta-merta kesulitan ketika semester 1 sampai semester saya sekarang ini sama gitu. Mungkin ada yang sama gitu yang belum tuntas gitu, ada. Nah, cuma untuk yang pertama itu ya pasti awal-awal gitu saya bisa tuh bikin karya
aku rasa teman-teman seni rupa itu semua, meskipun orang yang bukan luar seni rupa juga bisa bikin karya, bisa menggambar gitu. Tapi kenapa itu masih dianggap sulit gitu? Apa yang kesulitan ketika padahal menggambar pun bisa, selesai juga selesai gitu. Apa yang sulit gitu? Jadi di masa itu aku rasa ya itu ada iklan ya. Nah, jadi iklan knalpot lokal. Jadi kesulitan mungkin untuk awal itu adalah kesulitannya itu mungkin di ranah apresiasi gitu. Mungkin sedikit bingung kenapa aku berkarya yang akhirnya itu berujung pada meaning dari karya itu. Mencari meaning meskipun karya udah jadi di sketchbook nih, cuma karena mungkin bingung itu ini apakah untuk pameran atau untuk apa gitu. Sampai akhirnya nggak dilanjutkan lagi. Aku sih awal mungkin itu gitu. Nah, cita-cita waktu itu awal kuliah itu ya pengen banget ikut pameran gitu. Makanya aku datang ke pameran. Jadi untuk mengakali kesulitanku pertama itu, aku bergaul dengan sosial, bergaul ke pameran itu, datang ke pameran meskipun sendirian gitu. Aku berapa kali sendirian gitu, bergaul gitu sampai akhirnya ya diundang pameran sama teman-teman, beberapa kali ikut open call gitu. Dan akhirnya keterima open call, ikut pameran dan aku rasa itu bisa lah untuk itu. Nah, ada lagi kesulitan setelah itu. Setelah mengikuti pameran itu ternyata belum selesai itu. Kesulitannya ternyata semakin hari itu ketika berkarya gitu, ketika meaning yang gue dapetin, oh ini karya itu udah untuk pameran. Jadi itu poinnya untuk pameran doang. Tapi ketika udah pameran, aku kesulitan lagi. Kenapa aku harus memamerkan karya ini? Kenapa? Apa yang aku harus pamerkan? Nah, itu pertanyaan udah masuk ke konsep kan gitu. Aku emang agak memusingkan gitu. Itu balik lagi meaningnya ini karya untuk aku didikasikan ke siapa, untuk apa gitu. Apakah untuk diriku, apakah untuk ranah komersil, untuk sosial, untuk sebagainya, atau untuk ya benar-benar fine art aja aku bikin gitu. Apa untuk dekorasi sebagainya, apakah materialnya juga digital atau kenapa aku pakai lukisan, kenapa aku pakai pen gitu, itu kan bertanya juga ya. Dan setelah ya untuk konsep aku rasa nggak mungkin belum pertanyaannya sampai situ, tapi itu sih setelah itu kan konsep gitu, konsep karya gitu. Nah setelah udah dapat konsep gitu, ternyata di kepala tuh banyak banget konsep meledak gitu. Itu untuk mengkurasi konsep tuh sulit lagi tuh. Dan akhirnya nggak selesai itu, ada kesulitan yang paling susah tuh. Finansial emang terasa. Kesulitan finansial masih terasa. Itu poinnya. Mungkin itu sih. Jadi aku untuk teman-teman mungkin yang mau berkarya gitu, jadi aku nggak menakut-nakuti, cuma emang ini untuk antisipasi aja gitu. Emang ada finansial itu. emang terasa sekali gitu. Itu aja sih. Berarti kamu udah menemukan jawabannya dong? Untuk jawaban gitu, untungnya belum ketemu. Jadi aku masih terus melanjutkan ini sampai menemukan itu di mana batasnya gitu. Kalaupun udah ketemu, aku rasa itu kalau ya semoga aja ketemu ya. Semoga ketemu, jangan sampai ini kiri terus. Aduh. Kalau untuk Mas Sastra sendiri, apakah mengalami hambatan yang serupa dengan Mas Rivaldo? Ya mungkin udah dijelasin panjang lebar sama Rivaldo. Beda dong ya. Itu kan hal yang berhubungan, kalau aku sih gini aja, mungkin ya sebagai manusia yang ya manusia biasa gitu loh, kadang-kadang ya kesulitannya tuh ya kadang-kadang tiba-tiba males gitu. Kayak hal-hal kayak gitu aja sih, tiba-tiba moodnya nggak bagus, tiba-tiba nggak punya ide gitu. Ya memecah-mecah hal-hal kayak gitu aja sih sebenarnya. Kalau masalah yang teknis-teknis itu tadi udah panjang. Ya saya sepakat juga tuh, rasa malas dan gangguan media sosial loh, betul. Ya, apalagi sekarang video di TikTok makin singkat, makin menarik juga gitu. Brain rot loh ini. Brain rot. Hati-hati nih teman-teman. Walah. Skibidi toilet semua. Aduh, miwin jangan lupa. Disensor itu, disensor. Oke, sekarang kita ke karya yang di all in. Iya ini berat ini. Waduh, nggak dong. Kita senior dulu kasih. Boleh, Mas Sastra. Betul. Mas gantian. Pak, kamu ngomong senior dari sini dong. Seumuran kita ya, seumuran. Saya seumuran itu. Beda setahun. Angkatan 2018. Saya Masih muda.
Mas Astra, jadi kan bawa 2 karya nih, bias. Selain aku penasaran sebenarnya tentang apa, aku juga mau tanya nih. Kan Mas pakai bubuk Mika powder. Itu tuh awal mula kepikiran yang mau pakai material itu gimana sih Mas? Dari kapan tuh? Sebenarnya gini, awalnya itu bukannya dari bubuk mikanya sih. Awalnya dari ide yang ingin aku sampaikan gitu. Ketika aku menemukan banyak hal-hal janggal yang ada di perasaanku tentang ya batas-batas atau ruang-ruang ambang itu loh, ruang-ruang transisi ketika kita menjadi makhluk sosial, ketika kita berhadapan dengan alam, dengan sosial itu loh. Aku ngerasa di momen-momen batas ambang itu aku ngerasa aku tuh tidak bisa mendefinisikan perasaanku secara utuh gitu loh. Jadi tuh ini apa sih gitu, kayak ini mendung-mendung kayak gini, terus hujan gerimisnya kan iya kok nggak deres aja sekalian gitu. Kok panas banget sini gitu, kayak ada rasa-rasa yang tidak bisa aku jelaskan dulu. Jadi ketika aku cari-cari itu aku nemukan istilahnya tuh liminal space tuh loh, ruang antara tuh loh. Jadi dari dari A ke B, di tengahnya itu ada satu jalan yang penyambung kayak gitu. Ya aku tuh merasa aku menemukan idenya itu di jalan tengah itu, dan aku tuh sering kalau naik motor apa tuh aku tak capture di ingatanku tentang perasaan yang aku rasakan gitu. Nah dari ide kayak gitu tuh aku tuh baru aku kepikiran gimana sih caranya ide ini tuh bisa tersampaikan secara utuh dengan ya aku kan cuma bisa ngelukis loh. Jadi gimana sih lukisan ini bisa mendefinisikan apa yang ingin aku sampaikan dan aku rasakan dulu. Ya akhirnya aku cari-cari itu, ya ketemunya ya kebetulan aja sih aku di kayak Kote, terus Corona pipi itu kan banyak ada hal-hal yang warnanya itu ya istilahnya itu apa ya? Lupa aku nama istilahnya tuh. Jadi itu dia tuh tidak bisa didefinisikan warnanya itu, berubah-berubah terus tuh. Akhirnya tuh aku coba beli dan aku praktekkan, dan ya sekitar 4 bulanan itu aku intens untuk try and error terus gitu loh. Akhirnya aku menemukan bahwa ternyata ketika aku taruh di kanvas itu efeknya itu emang muncul dia tuh loh. Jadi tuh kalau melihat karya aku kan kita tidak bisa mendefinisikan secara utuh tuh loh. Kalau itu warna apa tuh loh. Itu tuh kayak kita ngelihat dari samping kok jadi gini, dari depan jadi gini. Kayak sama kayak warna yang berubah-berubah itu akhirnya tuh perasaan liminal tuh tersampaikan dengan warna-warna yang tiba-tiba menjadi berubah. Terus aku ngelihat kayak pendapat orangnya itu kan ketika ngelihat karya aku kan dia kan kadang-kadang bingung loh, ini apaan sih gitu loh. Ini kok kadang-kadang ada yang ngomong kayak, wah ini kok karyanya kayak tembok gitu, kok gak kelihatan gitu loh, kok cuma segini aja gitu loh. Ya secara sadar itu sebenarnya kalau dia paham itu dia udah masuk dalam ruang liminal yang aku pengen bikin gitu loh. Ya sebenarnya arahnya ke sana gitu loh. Dan untuk karya bias ini ya cuma subbagian dari liminal space yang aku kerjakan itu. Jadi kayak bias itu kan ya kalau di ranah sosial kan kayak omongan-omongan, terus ketika di satu tempat tuh
jadi berlebihan, terus kita ke tempat tuh bisa berkurang gitu loh. Jadi tuh dia tuh ada kejanggalan, ada hal yang berubah di setiap tempat tuh loh. Sebenarnya poinnya di sana aja sih. Ya sebenarnya sederhana sih gitu loh. Tapi aku agak ribet aja sih ngomong. Enggak lah, paham banget ini. Ya gitu sih. Insight yang menarik aku yakin untuk teman-teman. Nah, sekarang ke Mas Rivaldo nih. Kalau Mas Astra kan dengan konsep karyanya dan akhirnya ditampilkan dengan banyak kotak-kotak. Kalau Mas Rivaldo bulat-bulat nih, ada apa Mas dengan lingkaran dan series The Great Circle series ini? Nah, mungkin aku awali dengan teknis gitu. Atau mungkin ya niatnya gitu lah ya. Kalau tadi aku kan sempat bilang kalau aku berkarya itu bedanya fine arts dengan applied arts yang kurasa itu adalah di ranah awalnya itu akarnya dari ekspresi gitu. Aku kadang minder aja gitu dengan teman-teman yang benar-benar kuliah di fine arts yang fine arts fine lah, murni lah ya. Saya kan KW nih. Oke. Gimana teman-teman fine arts gitu, mereka mampu gitu untuk mengcapture ekspresi mereka ke dalam bentuk-bentuk abstrak gitu ya, seperti Brisas gitu yang mana menyampaikan ruang liminal dan benar-benar terasa liminal gitu. Kita dibawa bingung itulah dan beliau emang itu yang dituju gitu. Ya, itulah. Nah, dan kalau saya gitu emang ada kecemburuan itu tapi cuma ada batasan gitu karena saya DKV itu ada ketika bikin karya gitu saya ingin ekspresi yang saya rasa itu mungkin marah atau apa gitu itu tersampaikan dengan mudah. Jadi saya coba mengcapture ekspresi saya itu dan tujuannya gimana biar karya ini bisa berkomunikasi dengan mudah dipahami oleh audiens. Saya seperti itu inginnya gitu. Mungkin sebenarnya keinginan saya nggak seperti itu, cuma otak ini bertarung nih, kayaknya ini terlalu rumit nih kalau gini, ini terlalu gampang ya, pokoknya seperti itulah gitu. Cuma untuk ide awal The Great Circle ini itu adalah kalau saya praktik berkarya kan per seri gitu, jadi ada beberapa seri gitu dan saya itu adalah mengangkat tentang isu-isu sosial gitu, bukan sosial, tapi sosial gimana ya, bagaimana saya berdampingan dengan sosial ataupun bagaimana sosial itu terhadap sosial gitu atau bagaimana saya ada di dalam sosial. Saya ingin mengcapture itu. Ide pertama itu adalah pertamanya saya mencoba mengangkat dari salah satu filsuf lampau gitu di mana disebutkan bahwa kamu tidak bisa memasukkan kaki ke dalam sungai yang mengalir, sungai yang sama gitu. Maksudnya kan sungai selalu berubah gitu. Dan maka dari itu saya coba mengcapture ekspresi saya atau bagaimana rasa saya di periode yang berbeda gitu. Tentunya dengan teknis-teknis yang saya bilang sebelumnya, saya selalu menemukan teknis baru gitu. Meskipun itu bukan temuan secara universal ya, tapi subjektif gitu. Gimana saya punya pengalaman untuk bikin teknis tersebut gitu. Saya coba itu berubah-ubah dan untuk The Great Circle ini adalah salah satu bagian dari series itu kenapa bentuknya bulat gitu. Nah itu kalau dari saya rasa bentuk bulat itu dia lebih fleksibel lah ya, dia fleksibel. Jadi saya bikin itu besar itu, jadi bentuknya itu ketika melihat itu orang bertanya kenapa ini lebih besar dari subjeknya, dari objek yang memegang, mengangkat, mendorong dan sebagainya gitu. Jadi itu saya emang angkat bagaimana lingkaran itu menjadi gambaran saya menghadapi periode ini gitu. Bisa kita sebut itu masalah gitu. Dan di deskripsi saya menyampaikan bagaimana manusia dengan insting, naluri dan daya adaptasinya gitu mampu memecahkan masalah dengan cara-cara yang berbeda. Dan maka dari itu setiap masalah itu nggak saklek dengan satu solusi gitu. Itu semuanya berbeda gitu. Bisa dengan tidur, bisa dengan mempush itu tanpa batas gitu. Saya coba capture apa yang saya rasa gitu. Jadi saya rasa periode saya itu bakal terus berbeda gitu. Dan seri-seri saya pun ada banyak gitu. Dan nggak cuma ini cuma salah satunya. Saya cuma mengcapture apa yang ekspresi saya hari ini gitu.
Itu sih gitu. Wow. Bertele-tele ya. Enggak lah. Cuma mencoba menyamak gitulah ya. Terima kasih banyak waktunya Mas Sastra dan Mas Rivaldo. Kalau misalkan ada teman-teman yang kepo nih, pengen tanya-tanya ke mas-mas kalian, mereka bisa ngecek kemana nih Mas? Ya ke Instagram kami pasti. Oke. Ya. Instagram saya Rivaldo Pramana ini. Sastra Wibawa. Asik, oke. Terbuka berarti ya kalau ada orang yang pengen tanya. Iya betul pengen sekali, tanya. itu bisa langsung DM nih manajer. Bisa Manajernya siapa beli? Manajer Rivaldo. Saya manajernya juga Sastra Wibawa. Kami Oke. ini saling bertetangga Ternyata satu gitu. tim ya? Bertetangga gitu, jadi saling gini lah manajer ini. Oke, terima kasih banyak atas waktunya dan Ya. terima kasih juga untuk teman-teman pendengar. Aku harap dari hasil sharing tadi, baik itu cerita awal mula berkesenian, kemudian pendapat masing-masing terhadap Jogja, sampai cerita terhadap karyanya bisa memberikan insight yang menarik untuk teman-teman dan lebih kenal juga kepada dua teman seniman ini. Ya, terima kasih untuk teman-teman pendengar yang sudah mengikuti dari sesi pertama hingga sesi kelima, sesi terakhir ini. Terima kasih juga untuk Elavi untuk kesempatannya. Jangan lupa jaga kesehatan karena musimnya sedang tidak jelas. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Dadah.